Salam Pak Shalom Mbak Di, Bang salam Ratjono. Pak Shalom Bu Sofi. Rokjono, Shalom, Shalom salam. Pak shalom Li. teman-teman. Selamat pagi ya. Ya, Bang Dono, Bu Sopi. Jadi udah habis itu Bang Ion ya? Sudah di kick kan? Yuk, tadi Ada sih disamperin ya sekitar sama Bang setengah Edis ya. jam ya, Edis TV ya. Iya, cuman waktu mau nanya itu kan arahnya kan dia mau mengarahkan Muhammad kena sihir itu loh. Tapi kan Iya. si M. Abbas itu nggak pernah mau kalau ditanya tentang Quran. Iya, Nggak si pernah Kipling mau. nggak Dari pernah dulu aku mau. tanya tentang Quran dia nggak pernah mau jawab. Dia ketakutan dia. Nah itu kenapa Edis masuk ke Juma, yaitu Pak Jono itu. Iya, saya mau bilang makasih sama Bang Edis. Astaga, udah kangen banget saya. Pas lagi di luar tadi saya justru baru tahu pas lewat-lewat ini Bang Ion puterin loh kok. Oh ternyata dia nyamperin. Wah, thank you Bang Edis sebagai fans. Tadi Senang penontonnya banget saya. tadi penontonnya 600. Kan saya Ah, live tidur tuh Pak Jono. iya. Bangun setengah 2. Ada saya Hmm. lihat Bang Ion Lavin ini apa si Edis debat sama si Yuma di mana? Nah saya lihat di ini nggak ada di YouTube mana? Ya, Saya di YouTube-nya si Juma ya sudah saya puterin. Nah kebetulan kan si Juma masih live. Nah kalau lagi live itu bisa dimundurin. Kalau ragam apologita nggak bisa dimundurin. hmm. Ujung-ujungnya ke band juga akun saya yang ngebuat. Oh gara-gara muterin. Enggak Saya gagal muterin. Jadi begitu pembahasan, saya ngomong pakai akun host, sebenarnya nggak boleh, nggak bisa. oh. Oh jadi kalau live itu emang akunnya harus 2 ya? Ini 2. Iya, saya Sebenarnya berapa waktu kalau kagak nggak Mhm. live juga pakai akun 2 juga. Iya, saya berapa kali kemarin kan live berapa kali pembatasan terus ya. Kayaknya emang harus 2 ya. Nggak juga. Oh, ya gitu. Ya saya jadi terharu nih Bang Yon. Jadi saya kemarin baru ngomong, Bang Edis beneran nyamperin si Ju. Iya, thank you Bang Edis. Fans lamamu Kalau kalau Hah? aku lihat mukanya Zuma aja udah mau muntah. Enggak, tapi dari Jadi saya kan belum nonton full ya Bang Yon, tapi saya lihat enggak tadi itu dia udah full. kayaknya Cuma Udah setengah full jam. itu. Setengah enggak, jam. iya maksudnya saya belum nonton dari awal ya karena saya tadi kan di luar ya. Saya enggak mantengin ini. Oh, ntar Tapi saya puteran lagi. enggak kan di kick ya tadi saya lihat pas diputerin ulang Bang Ion kan akhirnya. Terus kelihatan si Juma itu apa ya dia kayaknya ke trigger banget ya sama Bang Edis ya. Jadi kayak apa? Kayak dia sebel banget gitu. Apa lucu? Apa jangan tambahan gerakan yang lain maksudnya apa? Maksudnya ya begitu tadi misalnya kita bilang ya ini cuma ya moderator lo nggak kuat. Nah itu maksudnya tambahan. Giliran dia ini Edis bisa lo takut Iya, lah dia bisa sembarangan begitu. ngomong. Iya. Emang Kan nggak saya bilang bisa. di sini kan di Islam juga banyak tuh Edis takut. Gue bilang makanya nggak ada host di Islam yang mau ditanya termasuk si Juma. Iya, nggak mau. Modalnya cuma bertanya. Begitu ditanya diturunin Edis TV. Gak ada 4 tahun lalu sampai sekarang aku tanya sama Zuma kenapa Muhammad dicekek di Gua Hira sampai sekarang nggak dijawab. Jawabannya cuma baca bahasa Arabnya. Jadi dia nggak pernah Iya, potong kuping gua kalau dia pernah ngebahas Quran sama Islam. nggak pernah. Nggak pernah. Zuma itu tidak pernah membahas selain Alkitab. Tadi Edis TV emang udah jam terbang sih ya. Jam terbang juga pengalaman debat atau berapologet ya. Tapi Cuma mana kan Pak mereka- Todi nih? Mereka itu hampir seangkatan, yang saya tahu begitu. Mereka itu Iya, dua bebuyutan dari dulu, masih zamannya Betul. masih zamannya belum ada TikTok gitu, masih lewat Facebook YouTube. dulu dari. Ya Facebook dari situ. Hampir seangkatan. Tapi mereka. Pak Todi mana nih Pak Todi? Pak Todi ada Pak Todi tadi. Gara-gara Pak Todi nih, saya mau disidang nih. Pak Todi kenapa? Pak Todi naik, Pak Todi.
Tahu nggak kenapa tadi Edis juga lawan Juma? Karena pada saat Edis live tuh Rob Jono banyak dari Uclim-Uclim yang bilang kalau berani lawan Juma, lawan Juma. Terus Edis tantangin, kasih tahu Juma, saya siap datang ke roomnya dia gitu. Makanya waktu yang dinanti-nanti tadi tuh, itu pagi Iya. tadi ya, si Edis itu banyak sekali. Ada berapa Uclim ya yang ngomong seperti itu? 4 kali kayaknya. Turun naiknya seperti itu. Makanya Gini pas Bunda. kebetulan. Dari dulu Juma itu selalu keok lawan Edis TV. Selalu. Bukan ya. Dari dulu dia udah pengalaman dari dulu. Makanya waktu si Rashid ya. Waktu Rashid kan kena semua tuh sama Edis, Rashid, Yusuf PI, Wafi, Daman Almantiki. Semua kan langsung jadi ngaku Robnya punya Robnya 2 gitu kan. Itu kena semua Iya. kan. Makanya Zuma kan sebel sama mereka. Zuma bilang, yang namanya Edis, nah itu kata Zuma kan, ada Ya, itu VT-nya tuh. ada VT-nya, itu ada VT-nya. Iya kan, yang Iya. namanya Edis, mau ulama juga pasti bakal keok. Zuma udah tahu, nggak akan ada yang bisa lawan Edis. Iya, betul. Kalau nggak di kick ya, maksudnya kalau nggak di mute, di kick, kalau normal gitu, diskusi biasa, lewat semua. Iya. Di situ Dan katanya ada Edis- pendeta namanya Leo naik ke komannya si Zuma, Iya, tapi saya dibabarin itu. sama Zuma. Saya yang naik. Oh. Ya maksudnya Leo, saya juga, Pikir nggak begitu. Bapak yang dong. naik tadi Pak Leo. Saya yang naik. Justru Itu saya Pak jadi ingin pembicaraan nyambung tuh. Katanya Bapak dikeokin sama Zuma tuh. Kenapa Pak? Dengar aja, lihat aja. Jadi gini ya, saya jelaskan gini. Jadi gini, setelah Edis, kemudian ada 2 pembicara, kemudian saya naik. Saya naik sengaja nyambung perbincangan antara Zuma dan Edis. Karena dia mempertanyakan, karena tidak mungkin orang benar itu dimatikan begitu. Nah, semua berangkat dari pemikiran itu. Dia mengutip dari kitab Yesaya. Bagaimana mungkin Yesus disebut orang benar tetapi dimatikan, dibunuh, kan begitu. Nah, berangkat dari pemikiran seperti itu, saya tanya ke Suma. Nanti ada di di rekamannya, kalau ada saya bagikan ke teman-teman. Saya tanya, menurut kamu orang benar itu seperti apa? Dia katakan orang benar itu orang yang taat kepada Tuhan. Setiap larangannya diikuti dan ditaati. Terus saya balik tanya, apakah menurut semua orang itu tidak pernah berbuat salah? Benar terus? Dia jawab, enggak. Berarti kita sepakat, saya bilang ke Suma, berarti kita sepakat ya, enggak ada orang yang benar ya. Sekalipun itu adalah orang yang Suma bilang itu orang yang taat, tetapi dia bisa berbuat salah. Sepakat dia. Nah, terus saya masuk, kalau begitu satu-satunya yang benar itu cuma Yesus. Dialah yang tidak berdosa. Dialah orang benar itu. Dan orang yang benar itu, dia layak untuk menebus dosa. Karena semua manusia sudah bersalah. Nyambungnya di situ. Begitu. Nah, dia terus menyudutkan Leo tentang kebenaran. Kan begitu. Terus saya bilang begini. boleh saya ngomong nggak Pak? Ya, silakan. Gini Pak, kalau mereka itu Pak, buka room Pak. Gini, perbedaan Kristen sama Islam Pak ya, atau yang polemikus muslim lah Pak ya. Di sini Pak ya, kalau orang Kristen itu Pak, buka room itu Pak, untuk ditanya, Pak Erben, Bang Jeki, itu semua kayak gitu Pak. Islam boleh teman-teman muslim yang ingin penasaran, boleh naik bertanya gitu Pak. Perbedaannya kita dengan beberapa kali mereka. dengan Suma, teman-teman. Sebentar Pak Leo. Dan saya Pak. naik untuk nyambung perbincangan dengan Edi. Iya Pak, saya Supaya paham jalan Pak. Bapak gitu diskusinya. gini Pak, iya Bapak berilmu, teman-teman yang lain juga berilmu. Pertanyaannya, apakah mereka itu sebenarnya mencari jawaban? Tidak Pak. Kalau teman-teman yang berilmu yang pengen naik, baiknya memang harus paham juga misalnya Islamologi terkait agama mereka supaya diskusinya bisa 2 arah gitu Pak. Supaya Saya jalan. ngerti, Kalau Pak. sekedar cuma naik untuk Tapi menjawab belum ya nggak dalam ada posisi gunanya juga menyerang, Pak menurut Pak. saya. Saya tahu. Iya. Saya tahu itu, Jadi Pak. kalau begini, kalau teman-teman Muslim teman-teman Kristen ingin menjawab saja, ingin menjawab saja, ingin ini, ya buka room Pak, buka room Bapak minta mereka silakan naik, kan Pak Leo dan teman-teman banyak ilmunya nih, kayak Bu Sofi juga,
Ya buka room, mereka akan naik Bang, saya bertanya kayak beberapa Pak kali Edwin. dengan Suma ya. Saya beberapa kali dengan Suma. Ya 2 hari maksud lalu saya, juga saya dengan dia. Maksudnya begini, saya mau menjawab atau masuk di dalam perbincangan dengan Edis supaya nyambung karena Edis sudah keburu diturunkan. silakan deh Bang Ion, Jangan, begitu sebentar, pesannya sebentar, nyala. Pak Leo. Pak Leo, Ya, Pak Leo ya. ngapain tugasnya begitu? Nggak bisa. Bukan, kan Edis kan diturunkan. Nah, Iya. biarnya nyambung, saya coba gitu masuk karena dia Kagak, bicara nggak orang usah. benar. Kagak usah Gimana? Pak Leo. Lain kali nggak usah. Artinya ketika misalnya Pak Leo naik, bawa diri Pak Leo. Enggak, Jangan saya nggak karena bawa nama siapa, nama saya sendiri, nggak bawa nama Edis. Enggak, iya, tapi perbincangannya kan tadi Pak Leo bilang supaya nyambung karena Edis diturunkan, betul nggak? karena saya tahu itu posisi Iya. itu, Bang. Oh, Makanya saya mau menyangga Suma. makanya Makanya lain kan dia, kali. artinya dia Aduh, menyetujui apa yang saya susah. bilang. Ini Tidak ya, ada susah orang Pak Leo. benar. Makanya Susah ketika lah. dia mengakui tidak ada orang benar, Pak, saya langsung masuk. Pak, Yang benar itu cuma Bapak. Yesus, begitu, Bang. Apa Susah salah saya ya. mengakui? Iya salah, Bapak naik bawa supaya teman tadi diturunin lalu Bapak mau nyambung. Bisa nggak Bapak begitu naik gitu ya? Bapak sendiri. Nggak usah karena Edis TV diturunkan, karena Ion diturunkan, karena Pak Jono diturunkan. Bisa nggak? Maksud saya begitu. Jangan seakan-akan teman diturunin Bapak mau, wah temen gue diturunin nggak bener nih, artinya gue naik supaya bener nih. Nggak begitu. Mesti pahamin lah dulu ya, mesti pahamin dulu ya apa yang saya bicarakan tuh. Bapak naik membawa topik Bapak secara pribadi. Jangan begitu si Edis diturunin atau teman-teman yang lain diturunin, wah gue naik nih ya supaya lebih jelas nih. Nggak begitu. Coba Bapak naik coba. Nggak begitu Bapak. Saya kan juga tahu ya. Ya Pak, ya kita baik. nggak menyalahkan Pak Leo. Artinya begini Pak, Zuma itu memang seorang polemikus. Jadi kalau Bapak nggak punya pengetahuan tentang Islam dan tidak bisa memirroring, mendingan nggak usah. Karena apa? Dia akan mempermalukan diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan tentang Islam atau mirroring dan berdebat, dia itu pendebat Pak. Dia tuh bukan orang yang bertanya tentang kebenaran. Itu maksudnya teman-teman. Begitu. Jadi Jadi percuma seakan-akan Mm-mm. iya, jadi seakan-akan Edis diturunin kagak jelas, terus Pak Leo naik jadi jelas, begitu. Nggak begitu Ya, Pak kan Leo. benar kan? Dulu, Kak. Saya tuh udah sering sama Zuma, Pak. Kalau Bapak mungkin nggak pernah debat ya. Kami tuh udah bertahun-tahun, Pak. Udah 7 tahun kita itu tahu siapa tuh Zombre. Dia nggak akan Saya pernah tambah mau, sedikit dulu ya. nggak pernah Ya, mau baik, bertanyakan tentang Islam ataupun Quran tuh nggak akan pernah mau. Ya, oke, Bu Ya. Sophie sebentar. Ya, baik Islam apa Kristen? Kristen Katolik abang. Ya, apa yang mau disampaikan apa? Salam, selamat pagi Ya, Manuel, salam. Kak Sofia. Selamat pagi Kak Sofia. Fans beratnya Kak Sofia saya ini. Gini, Iya. aku cuman tadi sempat aku walaupun dalam perjalanan lagi nyetir, sempat aku nonton juga Bang Edi sama Juma tadi. Cuman dari teman-teman apologet Kristen ataupun siapa yang mau naik ke roomnya Juma itu harus punya dasar yang kuat karena Juma itu dia itu berpedoman pada ini banyak jebakan dia itu. Nah, Kayak tadi ini ada beberapa teman-teman, teman yang naik sebentar, itu sebentar. Aduh, terjebak semua di situ. sebentar. Terjebak. Iya, Bang. Sebentar, Pak, sebentar. Artinya Bapak ketika bilang Juma banyak jebakan, artinya Bapak mengakui Juma itu pinter. Bukan, Abang. Bukan, Aduh, Abang. ini Bukan, kan Abang. saya Maksudnya bilang ya. gini, pertanyaan Juma tadi itu sebenarnya itu kalau kita orang awam kayak kami itu Ini. sebenarnya nggak terlalu ini karena semuanya ada pada kitab suci, ada di dalam Injil kita itu sudah ada jawabannya. Cuman dia tadi minta data yang akurat aja. Inilah makanya teman-teman, saya udah bilang berkali-kali ya. Saya udah bilang berkali-kali. Ketika masuk ke room perdebatan, ya, itu bukan sekedar kita menjelaskan iman kita, bukan. Sekali lagi ya, Betul lah, Bang. sekali lagi, ketika kita masuk di room Islam, itu kita bukan hanya menjawab, bukan kita menjelaskan. Kalau menjelaskan dan menjawab, kita buka room kayak saya nih, begini nih, ya.
Ujuk-ujuk kita ke sono, pengetahuannya berkurang atau gimana. Bayangin, nih saya mau catat nih teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Sekelas Bu Sophie nggak mau, sekelas Pak Jono juga nggak mau. Ya, sekelas saya juga nggak mau. Saya juga kan nggak ada ilmu, Mas. Bahkan sekelas Edis TV pun itu di-kick. Gimana dengan kalian? Aduh, jadi bahan-bahan inian deh yang nggak ada. Ya, saya Betul abang. Bang Kaf, saya nggak setuju kalau begitu dong. Nah, nggak setuju gimana Pak Leo? Kita nggak bisa membatasi. Jadi gini, memang konyol kalau orang tidak menguasai dan mencoba masuk. Tetapi Iya, mungkin terus? yang dikatakan yang dibal-bal betul itu. 2 orang sebelum saya, jadi begini, setelah Edis turun kan, kemudian ada 2 orang Kristen yang coba naik. Memang betul Enggak, dibal-balin bukan, itu. bukan itu. Maksud Ntar dulu, saya, kemudian saya naik kan. Pak Saya ini naik kan kagak, hanya Pak, Bapak karena ini, saya menguasai aduh, Bang. Saya begini Bang. suara saya nggak kedengeran ya. Pak, suara saya ada nggak Pak? Oke, lanjut. Tapi Maaf, berikan Pak, kesempatan Biar saya dia ngomong menjelaskan dulu, juga. kok jangan potong. Orang lagi Iya ngomong gini kok potong. Pak, maksud saya bukan perdebatan tentang ini aja. Maksud saya begitu. Lalu tiba-tiba masuk ke room Islam, pengetahuannya berkurang, tentang masuk dalam room perdebatan juga kurang. Nah kalau tipe cuma penjelasannya aja, itu nggak cukup. Maksud saya begitu. Bukan hanya perdebatan ini nih, ya. Perdebatan-perdebatan yang ada di room Islam. Sebab kenapa kita saksikan bahwa Kristen-Kristen yang masuk di situ, kalau ditanya tentang Alkitab di mana, dia nggak tahu. Akhirnya jadi bahan ketahuan umat-umat Islam. Maksud saya begitu. Nah kalau Pak Leo punya pengetahuan, Pak Leo masuk nggak masalah. Tetapi sekali lagi, sekelas Bu Sophie aja nggak mau masuk. Bayangin, sekelas Pak Jono aja mau masuk nggak? Kemarin Pak Jono masuk di kick. Nah buat teman-teman bukannya nggak boleh ya. Sekali lagi teman-teman bebas masuk ke room Islam ya. Tetapi poinnya apa? Motivasinya apa? Tujuannya apa? Itu Pak Leo, silakan Pak Leo. Baik, motivasi ya. Tapi gini, teman-teman. Saya ketika hadir di TikTok dan secara kebetulan saya pertama kali ketemu dengan Komal Muslim. Ya. Komal Muslim yang saya hadapi itu adalah si 2 botak itu. Si Papi Gembala dan yang satu itu. Saya sudah lama dengan mereka. Dan mereka bukan saya berarti mau menyombongkan mereka. Mereka tidak pernah bisa untuk tuntas membahas satu topik dengan saya. Sebelum juga saya dengan TikTok ini, saya juga pernah melakukan debat bukan cuma lewat Komal. Saya pernah diundang di satu masjid, ya, berdialog di situ. Jadi begini, mental untuk menghadapi mereka sudah lama, ya. Nah, jadi kemudian terjadi kebetulan saya menemukan Komal itu. Dan perlu teman-teman ketahui, saya kalau setiap masuk room, saya tidak tergesa-gesa untuk naik. Dan kebanyakan saya tidak minta naik. Saya kebanyakan dijambak begitu. Kenapa? Saya harus dengar dulu apa yang menjadi topik pembicaraan mereka. Kalau saya sembrono naik dan tiba-tiba saya tidak tahu apa yang topik dibicarakan dan saya sembrono naik, itu namanya jadi tidak nyambung, bisa dibal-balin. Dan saya sudah menghadapi mereka lebih banyak daripada Komal Kristen. Ya. Faruk, Suma, Sofiatul, maaf Sofiatul, bukan. Apa? Si Rifa, ya. Kemudian si siapa? Pak, boleh tanya Pak sedikit gitu, Pak. Iya. Ya saya paham Pak, Bapak punya ilmu Pak. Jadi ketika Ya, saya Bapak lanjutkan naik, dulu supaya begini. Soalnya Bang Kaf itu mengatakan kan, motifnya apa? iya, saya mau fokus di situ Pak. Saya harus clearkan dulu dong. Biarkan saya clearkan. Jadi seperti Sofiatul sudah lama juga saya ikut di Anda. Ya. Pak, Selama, ini kagak bahkan fokus Pak, sebelum jangan Anda ke bawa Amerika, Ibu seperti di Sophie. Indonesia Nah, dengan nah, Edis. nah. Saya ngikutin. Jadi saya nggak Pak Leo. sembarang naik gitu teman-teman. Iya saya tahu Pak Leo. Kalau tanya Sabar Pak Leo, sekarang. sabar. Betul, Sabar Pak, saya Pak. paham. Betul. Bapak Kagak juga udah lama nyambung. begini Pak. Saya fokus. Bener. Oh, Kagak Sayang. nyambung ya.
kok bawa-bawa Sopiatul sama Edis ini kadang-kadang nih ya. Gini, Ada apa gini, sih? Gue sih aku setuju bingung ya. sama Bang Kev tadi sampaikan itu, aku setuju Bang. Maksudnya kita naik ke forum mereka itu, kita setidaknya punya dasar kayak teman-teman yang apologet itu kan. Kalau kami orang-orang awam ini agak ini masih hitung-hitung lah Bang kalau mau naik ke situ. Cuman kita sebatas nonton, taping di bawah aja kan. Nah, dari kita kan, dari kami yang banyak nonton dari berbagai room ini, untuk teman-teman yang Kristen Katolik yang buka room ini kan, kita bisa tahu, oh si ini yang kayaknya bisa nantang, bisa membantah lah argumennya Juma atau argumennya teman-teman yang lain seperti itu. Nah, kalau Pak Leo tadi kan dia gimana ya, mempertahankan argumennya, sedangkan dari penjelasan Bang Kev tadi kan sebenarnya bagus juga. Itu kan memberikan dasarnya dulu sebenarnya. Kalau nggak punya dasar kita naik ya kita jadi bola-bola nanti di situ kan. Gini teman-teman ya. Bang Gini, Ion dulu deh. ngapain bawa-bawa Sopiatul sama Edis TV keluar negeri, Pak Leo, Pak Leo. Dibilangin fokus motivasi Bapak Kasih, masuk ya. ke room Islam itu apa? Tuh kan, kenapa begini apa? Iya, karena Bapak disukai sama umat Muslim. Tipe saya nih Pak, Bapak jawab dulu, motivasi Bapak masuk ke room Islam ngapain? Ya, ngapain gitu. Jangan ke Bosopi, Edis TV bawa-bawa. Aduh. Silakan Pak Jono, silakan. Saya mau bilang, Pak Leo kan dengerin Pak, dibawakan Pak ya. Maksudnya gini Pak Leo, saya paham, Bapak punya pengetahuan, saya paham. Teman-teman yang lain juga sangat-sangat punya pengetahuan tentang Alkitab. Saya termasuk awam Pak tentang Alkitab. Maksud saya begini Pak, makanya kita fokus ke yang ditanya oleh Bang Hos, Bang Ion, apa motivasinya apa? Begini, kalau motivasinya Pak ya, Pak Leo dan teman-temannya, kalau motivasinya untuk menjelaskan satu arah atau untuk mewartakan Injil, mohon maaf Pak, setelah berapa tahun saya ini nonton ini, itu percuma Pak. Bahkan nih, percuma karena satu, mereka tidak mencari jawaban. Mereka berpolemik, apalagi model Zuma. Dan lainnya, mereka semua kayak gitu. Mau yang si duo botak itu bahkan orang baru Pak. Si Gembala, si Palopo sama si siapa? Loading itu, astaga Pak. Dia maksud saya gini, kalau naiknya hanya untuk mau menjelaskan, satu, tidak berguna karena mereka tidak ingin penjelasan, mereka berpolemik. Kedua, kalau ingin penginjilan mewartakan, justru ya, mohon maaf sekali teman-teman, mohon maaf. Jadi batu sandungan, kenapa? Ini saya bilang kenapa ini? Karena orang-orang yang berpengetahuan, kayak Bu Sofi, Bang Hos, dan teman-teman yang lain itu, karena kalian semua naik ke sana, sebentar Bang Yon, karena mereka semua naik ke sana, jadinya komunikasi antara model yang kayak Bang Edis sama Zuma itu terputus. Kenapa? Mereka nggak bisa diskusi atau debat lagi karena mereka nggak mau, mereka lebih senang sama yang awam Pak. Di situ bedanya. Berbeda dengan orang Kristen, apologet Kristen, kita justru maunya debat sama mereka gitu, dua arah. Kalau hanya naik untuk satu arah, itu buat apa? Apakah hanya untuk ego menunjukkan saya pintar? Kan bukan gitu Pak, malah satu jadi batu sandungan. Iya, yang kedua, kita kalau naik, kita mau tidak mau tuh tidak membawa diri sendiri Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, jatuhnya mewakili kekristenan. Mau tidak mau nih ya. Jadi apalagi kalau sudah open camp, nggak bisa dua arah, terus mau ngapain? Malah yang jadinya kekristenan diolok-olok dan segala macam kayak gitu sih Pak. Malah jadi tidak lancar. Itu saya menyayangkan ya. Bukan saya bilang teman-teman yang lain tidak punya ilmu, bukan. Kayak gitu Pak. Oke. Ya, silakan Bang. Saya pikir kok dialog itu dua arah ya, enggak monolog. Itu ada tanya jawab. Nah, kalau Pak, dua arah tuh maksudnya apa sih Pak? Ini saya juga bingung. Pak Leo, kan namanya kan diskusi di Pak koma. Leo, Jadi suara ada saya tanya nggak ada apa jawab, gimana sih ya? bukan Sulit monolog. ya. Pak Leo, suara saya ada Ya. nggak? Ada tapi pelan sih. Nggak tahu. Pelan ya kenapa. teman-teman ya.
Tapi bisa saya Pak Leo, kalau pakai sound card echo-nya di offin aja Pak. Kalau kita ngomong kecuali Bapak ini debat, sudah Bapak mau di-off naikin nih. Udah oke, masih ada sedikit. Enggak, Oke. suara saya pelan ya, teman-teman. Udah Suara, cukup saya nggak kedengeran kok. Sudah cukup Cukup. didengarkan. Nah, suaranya bagus Bang Ion. Yang saya tanya Lanjut. Pak Leo, Hmm. motivasi Bapak ketika naik di room Islam itu apa dulu? Jawab motivasinya, Baik. motivasinya. Motivasi saya 1 Petrus 3 ayat 15. Oke? Pertama. Dan saya tidak munafik juga ya. Tetapi kalau saya dapat koin ini saya bagi-bagikan habis gitu loh. Ya. Saya tidak harus hidup dengan koin. Bukan masalah koin, Pak. Enggak, sebentar, itu Ngomongin kedua. koin, Ketiga, sebentar. gimana sih? Ketiga. Saya kan sudah bilang tadi, ya. Kalau saya naik, itu adalah bentuk pertanggungjawaban iman saya. Saya bukan gladiator untuk menghadapi lawan saya untuk saya bantai sampai dia tergeletak, tidak. Oh, Hanya oke. bentuk Bapak buka pertanggungjawaban room saya aja, Pak. tentang Oke. iman saya dan itu terjadi secara Ya, dialog. sebentar. Oke, sebentar. 1 Petrus 3 ayat 15. Apakah Ya. Bapak ditanya? Iya. Apakah Bapak ditanya tentang iman Bapak Iya. Sering. sama Dan itu siapa? bolak-balik cuma begitu-begitu. Yesus Tuhan, mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan disembah. Begitu-begitu kan ya, Tritunggal dan lain-lain. Kalau sudah begitu-begitu, kebanyakan saya nggak ladeni lagi. Dengan Maksud semua saya- tadi itu kebetulan, dengar. Dengan semua tadi itu kebetulan. Saya kan diundang. Sebentar, Pak Leo, Saya ada Bapak di pernah kota bertanya lain. tentang iman mereka nggak? Sebentar, Pak, saya tanya. Banyak kali. Bapak- Banyak Sebentar, kali. Bapak bisa nggak bertanya tentang iman mereka? Bapak berdiskusi, Banyak mempertanyakan kali. iman mereka. Ya udahlah, silakanlah Pak. Banyak kali. Terserah. Jadi contoh begini, saya kasih contoh gini ya, teman-teman. Gini. Mereka Mereka kan itu sering- tidak mau ditanya, Pak. Sudah kebiasaan begitu. Mereka Nah, nggak mau betul, ditanya, betul, Pak. Sofi. Tetapi Gini. biasanya saya tidak Gini Pak, bisa nggak sih Bapak buka room sendiri gitu? Islam yang bertanya silakan naik, bisa nggak? Bisa nggak? Daripada Bapak masuk ke room Islam hanya untuk memuaskan Islamnya. Paham nggak maksud saya? Bisa nggak Bapak buka room sendiri untuk menjawab sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15. Ketimbang Bapak cari room Islam naik untuk memberi jawaban. Lebih enak mana? Lebih enak mana? jangan tuh? membatasi begitu dong. Saya- Motivasi Ih, saya kok mempertanggungjawabkan iman membatasi? saya dong ya. Iya, lebih Nah, bagus terus? mana? Sebentar, lebih bagus mana atau lebih baik mana? Bapak buka room, ya, sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15, atau naik ke room Islam, sesuai juga dengan 1 Petrus 3:15. Mana yang Bapak pilih? Dengar Kaf ya. Saya dengarkan toh apa yang mereka sampaikan di Komal. Oke, itu tidak sengaja. Saya dengarkan. Makanya ketika saya tahu, bagaimana mungkin saya diam jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Maka saya Ya, sebagai Bapak- orang Kristen dikatakan siap, sedialah dalam segala waktu. Bagaimana mungkin Kaf Terus membatasi Bapak tadi itu? di-kick nggak? Nggak Bapak begitu tadi dong. diturunin nggak? Karena dia sudah tidak mau menjawab lagi. Ya memang begitu, Pak. Ya betul, Boleh, tetapi Kok kan nggak kita sudah menjelaskan paham-paham ini pertanggung- Bapak ini? Ini pemain Betul, tapi kita ecek-ecek kan harus ini. menjelaskan tentang kebenaran, Bu. Karena Aduh, dia tanya tentang susah. Pak, saya bilang lebih enak mana Bapak masuk ke room Islam atau Bapak buka room sendiri? Coba jawab dulu. Maksudnya begini loh Pak Leo, maksudnya teman-teman, Zuma ini itu di Komal Zuma nggak mungkin Bapak bisa menjelaskan iman Kristen. Karena tujuan dia itu berpolemik. Saya tahu tujuan Bapak baik, tapi Bapak tidak mungkin bisa melakukan itu karena dia tuh nggak pernah mau ditanya. Dia itu bukan mencari kebenaran, Pak. Kalau Bapak Begini, buka Komal Bu sendiri, Sofi. sebentar dengerin Tapi dulu Pak. ternyata kok Seperti dia Bang sepakat, dia bisa Edis. membuat sepakat dengan saya. Susah. Ya Justru sepakat Bapak karena Bapak dibal-balin nih. tadi, makanya dikatakan kok jangan diturunin lah, Yon. Ya habisnya Bu Sopi ngomong jadi Ya dabling. biarin aja. Dabling Bu, Ibu silakan dulu nanti saya naikin ketika Ibu selesai.
Ya maksudnya dia tuh tidak Gabri. ngerti bahwa kita tuh melindungi dia gitu loh. Karena di Komal tadi tuh Bapak jadi bal-balan sama Zuma. Begitu sehingga orang-orang Kristen mengatakan masa ada pendeta kok dibotol-botolin. Nah kita tuh kan nggak mau seperti itu. Nah makanya di Komal Zuma ini nggak mungkin bisa menjelaskan kebenaran. Karena Zuma ini nggak pernah mau ditanya tentang imannya gitu loh. Memang tujuan dia adalah melecehkan iman Kristen. Dia tuh penghujat. Nah, kalau Bu Bapak mau Sofi, menjelaskan tentang bentar, iman dengarkan. Kristen, maksudnya teman-teman Oh. gini loh, Pak. Buka live kayak Bang Edis, biar orang muslim naik untuk tanya. Begitu loh maksudnya. Pak Leo dengerin dulu Bu Saya Sofi. tidak dibal-balin. Oh, tuh Bu. Yang Bukan sebelumnya. yang menilai Jadi netizen, begini. Pak Leo. Yang menilai itu netizen. Ya mungkin, tapi begini aja. Sebagai pembuktian, nanti mudah-mudahan tadi ada yang bilang dia rekam kok, mereka rekam. Ini ada Dan YouTube mereka justru mensupport saya, teman-teman itu. Pak, Mungkin saya yang puterin ya. lain tidak mendengar dengan bagus, Suara tetapi gue nanti kagak kalau ada yang membagikan dengan saya, ada yang membagikan dengan saya akan Suara host kagak didengerin Pak, kuping Bapak gimana? Coba Bang Ion diputerin coba kalau dia merasa dia nggak saya dibal-balin. puterin ya. Biar kita semua tahu ya. Agak sulit. kan apa? Biar saya tahu supaya tidak menimbulkan fitnah. Iya, Silakan. ini lagi mau diputar Bapak, sebentar. Oke, silakan. Tunjukkan di mana saya dibal-balin. Sebentar. Oke, Kita dengarkan rame-rame ya, Bang. Iya Pak. Saya akan minta maaf kalau saya salah. Dan saya janji saya tidak akan pernah naik di kanal ini lagi. Bapak itu nggak salah, justru kita itu Bapak nggak salah, justru kita ngerti niat baik Bapak. Iya, Makanya nggak ada yang kita salah, nggak ada Pak. melindungi Bapak. Kata-kata Pak, nggak usah naik ke dibal-balin sana, Pak. itu kan tidak enak gitu loh. Ini kan bahasa kita Pak. Silakan putar aja rekamannya biar nggak baru. Iya, dengerin aja Pak. Tele. Oh, Pak Leo on cam ya, Pak Leo ya? Saya on cam. Oh, ini sebentar ya. Oh, itu Pak Leo. Saya on cam. Saya nggak mau munafik. Iya Pak, jangan bawa-bawa nggak munafik ya. Aduh, saya cuma nanya Bapak on cam enggak? Karena Bapak tanya kan Bapak on cam. Iya, Iya, kenapa jadi Bapak bilang yang kalau nggak on saya cam kayak saya munafik nggak Pak on ya. cam munafik? Bukan dengan Anda, dengan si Suma itu. Enggak, saya berarti munafik Pak ya. Saya nggak on cam soalnya. Bapak ya. Konteksnya itu kok tadi dengan Suma bagaimana sih teman-teman ini Aduh, membawa gini, membawa tadi masalah ke Aduh, beda-beda tuh. gitu. Kenapa sih suara saya kagak didengerin Pak? Saya tanya tadi, Bapak on cam? Iya, karena saya nggak mau munafik. Jadi Dengan kalau nggak Suma on kan? cam, Dengan Suma, saya. karena Suma selalu minta on cam. Bukan dengan capek betul-betul. Capek. Menanggung berpikir logikanya begitu berutang. Bang. Sekarang dia Kalau berutang. saya yang menanggung berarti bukan berarti saya yang berutang. Anda yang menanggung. Saya hanya menanggung. Siapa punya tanggung jawab Bukan sekarang? berarti saya yang berutang. Logikanya di situ sekarang, Bang, logika dasarnya. sekarang yang sia-sialah Anda dihapus dari TikTok, Anda merokok. Sorry. Sia-sialah kemudian sia-sia berbondong-bondong ke Islam karena ajaran kalian, mohon maaf, bertentangan dengan akal sehat. Gimana Ibu? Kalian tidak sia-sia di dalam beragama dan kalian tidak hidup lagi di dalam dosa. Baik. Oke. Halo Bang Suma. Lalu juga Abang. Masih cukup kuat ini, masih fit? Masih. Abang dari sejak Oke. pertama kita diskusi sampai hari ini masih duduk di situ juga. Iya, nggak berubah posisi. Berarti saya orang yang konsisten Bang. Iya. Artinya enggak pernah meninggalkan tempat duduknya atau gimana? Oh enggak, saya Oh. justru jarang-jarang sih aktif di Komal ya. Iya. Oke, Gitu. oke Bang, oke. Thank you. Semangat untuk Abang dulu, semangat. Ya. Silakan Bang. Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. Oke, puji Tuhan. Siap. Baik. Kita tunjukin Ya. live kameranya yang Diskusi open tadi kameranya juga. biar nyambung semua gitu. Oke. Silakan. Open kameranya biar kita bisa lihat videonya.
Soal kebenaran kan Bang? Nggak, saya lanjut aja biar nyambung supaya teman-teman yang mendengarkan Tentang juga penyaliban, bagus. tentang penyaliban Iya. ini. Silakan. Karena kan abang tadi bertanya tentang kebenaran juga kan? Apakah orang benar itu Bisa dibunuh. layak untuk disalib atau pantas Siap. disalib? Gitu kan Bang? Siap. Oke. Baik, saya tanya dulu kepada abang dulu. Menurut abang memang ada orang benar? Yesus orang benar. Tuh. Terus Selain Yesus, apakah ada orang benar? ada seluruh orang yang mentaati perintah Tuhan itu orang benar. Baik. Taat pada perintah tidak selamanya bahwa orang itu adalah benar. Kenapa bisa? Dari mana abang bisa mengukur? Dari mana abang semua bisa mengukur orang taat pada perintah dia adalah benar? Perintah Tuhan pasti betul. Iya, dari mana ukurannya abang semua mengetahui bahwa dia adalah benar? Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Pencipta langit dan bumi memerintahkan A, dia ikuti, berarti dia orang benar. Baik. Apakah orang benar itu tidak bisa berdosa? Bisa, Oke, berarti dia bisa berdosa bang ya? bisa. Oke, abang bisa berdosa, saya bisa berdosa, dan Iya. semua bisa berdosa, betul nggak? Yes, benar sekali. Oke, sepakat ya. Poin Sepakat. pertama. Poin pertama. Baik. Berarti satu-satunya manusia yang tidak berdosa bang, Ya, hanya satu. siapa tuh? Yesus, abang sudah katakan tadi. Betul tidak? Tapi sangat disayangkan, ada sayangnya. Heeh. Dia Oke, di mana harus sayangnya? menanggung semua sampah dari orang-orang kafir. Betul? Betul. Nah, berarti Sangat betul. Saya Nah, sebentar, sekarang Bang. oke, Belum. sabar. Berarti sekarang manusia yang paling banyak menanggung dosa siapa? Baik. Siapa, Bang? Begini dulu bang. Enggak, Jangan dijawab dulu, dulu dijawab dulu. langsung. Jangan Iya, dijawab jangan dulu. langsung ada kronologisnya bang. Ada kronologisnya, nggak langsung gitu bang. Jadi pertama kan abang sudah tahu bahwa semua manusia itu berdosa, Silakan. kecuali Yesus tidak berdosa, betul tidak? Tapi ada sayangnya. Iya, ada sayangnya karena Yesus harus menanggung dosa kan, gitu kan abang Berarti bilang. manusia yang paling banyak dosanya sekarang itu siapa? Oh salah bang, logikanya salah bang. Kan dia menanggung, Abang. Nanggung, Menanggung. kalau begini bang, kalau abang punya Bukan hutang di menghapus, bank. tapi menanggung. Bedakan menghapus Iya, dengan beda menanggung. menanggung. Kalau Anda Kosa kata menanggung, menanggung, bang, Kalau- beda dengan orang yang menghapus. bukan menanggung, bukan yang Sekarang sebenarnya harus berterima analoginya tanggungan itu, begini, bang. Abang, dengarkan saya. Kalau Anda menanggung utang seluruh manusia di bumi, maka Anda adalah orang paling banyak utangnya, betul? Oke, Nah, gini, Bang. Menanggung kan? Iya. Sekarang Anda melunasi Menanggung kan, utang. Bang? Yes. Sekarang Anda melunasi utang itu kemana? Ke bank atau ke pegadaian kan? Betul? Saya mau tanya, apakah orang yang melunasi, Sabar dulu, apakah sabar. orang yang melunasi itu yang berbuat hutang atau bukan, bang? Dia yang menanggung sekarang. Iya, tapi bukan dia yang berhutang kan? Tapi dia yang menanggung, berarti dia yang Logikanya begitu, berhutang. bang. Sekarang dia Kalau berhutang. saya yang menanggung, berarti bukan berarti saya yang berhutang. Anda yang menanggung. Saya hanya menanggung. Siapa punya tanggung jawab Bukan sekarang? berarti saya yang berhutang. Logikanya di situ, bang, logika dasarnya. sekarang yang bertanggung jawab menebus utang itu siapa? Anda atau saya? Bertanggung jawab, yes. Tetapi yang menanggung bukan dia yang berhutang. Oke, bang? Oke. Sekarang permasalahannya adalah Sepakat ya? Dengar, iya sepakat. Dengarkan. Sekarang Oke. Anda yang menanggung dosa saya, Anda wajib hukumnya ke bank melunasi, betul? Enggak, saya kembali lagi. Kalau saya Tunggu. menanggung hutang Bilang itu dulu artinya iya. begini, Bilang bang. dulu iya. Enggak, logikanya salah, bang. Jadi gini, kalau saya misalkan Bang Suma ya, sabar. Bang Suma coba dengarkan. Ketika Yesus Gantian. menanggung dosa-dosa Kristen, kemana Yesus bawa dosa itu? Surga atau neraka? Jujur. Baik, saya tanya, kalau Jujur, Yesus menanggung, Abang. apakah Yesus berdosa? Dia harus menanggung. Sedangkan pertanyaan- dengar, esensinya, di Bang, bumi, begini, saudara. Bang. Sedangkan di bumi Saya aja menanggung. Yesus sudah mati dengan jalan kutuk, apalagi nanti. Nih teman-teman Kristen ya, kata menanggung dosa, contoh yang tadi, bisa nggak menjelaskan apa arti menanggung dosa? Akhirnya kan muter-muter.
Iya, Nanti Bu Sophie jelasin ya. jadi Apa gini, arti menanggung dosa betul. buat Jadi teman-teman gini, Kristen? Paleo, Ya, kalau silakan. Paleo masih di bawah, misalnya Om Yun, kalau Paleo masih di bawah nih, saya kasih contoh Pak ya. Saya bukan bilang Bapak nggak punya ilmu Pak, tapi kan Bapak open cam, jadi sulit untuk mirroring Pak. Contoh mirroring seperti apa? Tadi Bapak sebenarnya posisinya udah bagus Pak Leo. Bapak udah membuat dia mengakui bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa. Itu posisinya udah bagus banget Pak. Kalau Bapak mirroring, coba Bapak mirroring ke Nggak, sebelah dengarkan bagaimana dulu. Pak? Saya belum mau mirroring. Dengarkan, lanjut dulu. Sabar dulu Pak. Kalau misalnya Bapak mengatakan Bapak sering berdiskusi nih, Bapak juga bertanya dua arah ke mereka. Kalau posisinya udah bagus kayak tadi Pak, ketika dikatakan nih, dia udah ngaku nih Pak, itu saya salut sama Bapak. Bapak membuat Zuma mengaku nih, Tuhan Yesus tidak punya dosa. Itu mantap Pak, Bang, itu jarang selesaikan gitu. Nah, dulu. Belum sabar selesai Pak nanggung- Leo, saya nanggung- sekarang tanya, kalau Bapak mirroring bagaimana Pak? Ke sebelah, Bapak akan bertanya apa coba? Belum Puji tiba saat salah, saya menurut nggak dipuji strategi salah. saya. Ya makanya Menurut Bapak coba strategi saya tanya Pak, belum. Bapak posisinya udah bagus, Bapak bertanya apa ke RT 6 kalau sudah seperti tadi tuh? Posisinya Bapak udah bagus tuh. Loh, terus ini kan belum lanjut. Dengarkan dulu. Sebentar Bapak, ini Bapak nggak ngerti, Bapak mirroringnya gimana nih ke sebelah kalau udah posisinya Belum kayak tadi saatnya. Pak? Saya punya cara sendiri dong. Kok belum Jangan saatnya? harus Bapak mengikuti cara Bapak kalian. Bapak fokus Pak, Bapak fokus tadi udah dapat poinnya itu Pak. Tuhan Yesus tidak Ini kan belum berdosa. selesai, Bang. Dari diskusi itu Menanggung Bapak ini mirroringnya yang mau paling bagaimana? bagus Itu di yang sini, saya tanya Bang. Pak. Tidur deh, Pak Leo. Dengarkan Sulit dulu diajak deh, ngobrolnya gimana si gitu Pak loh. Leo Jangan ya. potong. Dengarkan. Bukan, Bapak akan mirroringnya gimana? Bapak bisa jawab saya nggak Pak? Coba. Saya bukan ngetes Bapak ini. Aduh gimana ya? Sulit emang diajak ngobrolnya, dipuji salah, nggak dipuji salah. Enggak, saya muji loh teman-teman. Bagus Bapak ini. Ini dia udah dapet ya. Ini dia udah dapet bahwa Juma mengakui Tuhan Yesus tidak berdosa. Itu bagus banget. Itu intinya. Cuma saya mau bilang begini. Kalau teman-teman ingin mirroring di dalam topik seperti ini nih kita belajar nih. Sebagai saya juga yang awam, saya belajar dari Bang Edis misalnya. Kalau kayak gini mau kemana kita supaya tidak muter-muter di situ kalau diskusinya dua arah itu seperti apa? Kita bertanya kepada Zuma, teman-teman muslim misalnya, Bang Zuma, di dalam surah Al-Fath misalnya ayat kedua, Pak, Bang Zuma, saudaraku, dikatakan Allah itu mengampuni dosa baginda Nabi. Apakah itu berarti Nabi punya dosa? Itu kan bisa nanya gitu. Itu mirroring tuh. Tuh, seperti yang ditulis. Bapak kan tidak begitu, Bapak muter-muter aja. Maksud saya itu lanjutin Pak, dulu. dua arah tuh seperti itu. Ya Pak Jono, kita lanjutin dulu ya. Iya. Sekarang Betul, ketika tapi Yesus bukan dia yang terkutuk, Bang. Dia menjadi terkutuk. faktanya dia yang disalib. Dia yang disalib. Sekarang kalau Yesus menanggung semua dosa Kristen, kemana dia pergi membawa tanggungan Iya. itu? Ke surga apa ke neraka? Jawab. Lewat kematian Kristus. Tapi begini, Tidak Bang, ada biar nyambung, cerita, biar nggak ada, nyambung. nggak ada. Nah, makanya saya mau utangnya jelaskan Anda alasannya, tanggung. oke? Saudara, Anda Ya begini, tidak saya mau bisa. menjelaskan alasannya, Bang. Mau Anda nggak? sabar. Anda Supaya tidak logikanya bisa jalan. sabar. Anda tidak bisa menanggung dosa kami, utang kami dengan cara Anda bunuh diri, nggak bisa. Anda harus pergi Enggak, ke itu juga pegadaian. bukan bunuh diri, Bang. Masa bunuh? Anda Oke, saya mau kembali Anda ke harus logika Abang ya, pegadaian. nanggung ya. Anda harus ke bank melunasi itu. Ketika Yesus menanggung dosa manusia, Yesus wajib hukumnya ke neraka. Titik. Bang Suma, berikan Kecuali kesempatan Yesus saya menjawab, menghapus. oke? Kecuali Yesus menghapus dosa. Bukan Bang menanggung Suma, dosa. berikan kesempatan saya menjawab. Silakan. Sudah Silakan. bagus kamu menggunakan analogi menanggung. Oh iya dong, Bang Suma punya hutang. Silakan. Kan begini, Bang. Ah. Dengarkan baik-baik ya. Saya punya utang. Kita saling mengedukasi, Bang. Saya punya Kebenaran utang. bukanlah harus Anda menjadi yang kebenaran menanggung. saya. Sudah saya jawab, ya, oke. Anda menanggung Bang ke Suma mana? menanggung. Anda yang menanggung, Bentar bukan dulu, saya. bentar dulu, Bang. Begini, oke. Beginilah. Saya punya hutang 100 juta, oke? Betul nggak? Kemudian datang kebaikan Bang Suma. Saya tidak mampu menebus uang 100 juta itu di bank. Kalau saya tidak nanggung. mampu menebus hutang itu di bank, maka saya akan dituntut secara perdata dan pidana. Oke? Ya, ya. Karena saya tidak sanggup melunasi hutang itu yang sejumlah Saya 100 nanggung. juta. Saya nanggung. Tetapi kemudian Bang Suma datang.
Menanggung. Saudara, maukah menerima tawaran saudara? Saya akan membantu untuk menanggung. Ya. Nah, saya menanggung. Kalau Bang Habis Suma, itu, sebentar. Kalau Bang Suma menanggung, apakah Bang Suma yang punya hutang itu? Bukan kan? bukan. Logikanya begitu kan? Tetapi saya harus Sebentar, melunasi. sebentar. Saya clearkan harus dulu biar melunasi selesai. utang Anda di mana? Iya, dengarkan. Kan ini kebicara kebaikan Bang Suma. Iya, Kemudian Bang Suma udah sampai sana. baik kan ke saya, gitu Ya, kan? ya. Bang, saudaraku saya terima ada 100 juta di saya nih. Ya. Nah, saya harus Mau nggak melunasinya terima? kemana? Sebentar loh. Bang Suma, jadi uang itu jadi gini Bang. Bukan abang yang melunasi dong, saya yang melunasi, bukan abang. Abang yang pergi ke sana. Kalau Bang ke Suma bank. yang ke bank tidak diterima, ditolak. Abang yang pergi. Jadi iya, uangnya abang kasih ke saya, betul nggak? Oke. Sekarang Anda baca Bentar, saya Roma clearkan, Bang. 8. Nanti nggak Setuju. ketemu kita. Banget, setuju Oke, banget. jadi bentar, saya clearkan Bang, sedikit lagi. Sedikit lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Oke, ini silakan, salah silakan. bicara. Sekarang seketika Silakan. Anda saya kasih uang 100 juta Anda ke bank melunasi utang Anda, betul? Sekarang Anda Ya. baca Roma 8 nomor 10. Clearkan dulu logikanya Bang. Sudah clear. Clearkan di Anda situ. yang pergi. Sudah, jadi Anda begini, yang Bang. pergi. Anda yang pergi Saya ke mau bank tanya- lunasi. Gimana mau gantian nggak nih? Jadi gini Bang, saya Anda sudah yang terima pergi ke 100 bank. juta kan Bang? Sudah Belum clear, lewat sebentar. itu Pak, sudah lewat. Enggak Bang, kalau cuma 99 lewat. juta apakah sudah lunas Bang? Belum, kurang 1 juta. Oke, jadi harus 100 juta ya? Harus. Nah, uang 100 juta itu abang kasih ke saya. Kalau saya tidak terima 100 juta itu, maka saya akan tetap dihukum Bang. Betul. Abang sudah berbaik hati ke saya tidak? Sudah selesai sampai sana. Sekarang Oke, Anda ke sana saya bawa lunasi. ke bank. Oke Bang. Anda ke Saya bank. bawa ke bank. Nih 100 juta. Lunas. Oke. Lunas. Yang menanggung siapa tadi? Anda. Oh, oke. Atas kebaikan Bang Suma Ya. kan? Anda ke bank. Atas kebaikan Bang Suma kan? Anda ke bank kan? Makanya, oke. Bang Suma membebaskan Anda. saya Dari utang. dari uang utang. Yang Anda softnya kemana? saya yang dihukum karena tidak bisa melunasi. Anda ke sana. Begitu juga manusia. Sebentar Bang, saya clearkan alasannya. Anda terus. Anda Manusia Ini sudah bahas apa dikatakan ini? tidak ada yang Aduh, jadi utang bang, utang. Nih teman-teman ya. Iya, Kopi kasih pusingan tahu saya lah ya. dengarnya Bang. Apa sih arti menanggung dosa, Tuhan Yesus? Apa artinya ketika Tuhan Yesus menanggung dosa? Coba teman-teman bisa nggak jelasin ya? Kata menanggung dosa apa sih yang dipikir kalian? Silakan Pak Jono. Kasih tahu. Karena Bu Sopi lah, saya bukan pengajar Ya, Bang Bu Ian. Sopi. Saya malas, saya bukan pengajar. Oke ya. Kata menanggung dosa itu dulu supaya teman-teman tahu nih. Ya silakan Nek Pak jelasin. Kebang ini yang kadang-kadang ya. Silakan Pak. Nah, ada Pak Erbento ya. Kata menanggung dosa supaya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Intinya begini loh. Waalaikumsalam. Di tempatnya si Zombreng itu kan nggak bakal bisa jelasin, dipotong-potong terus. Udah itu. Ya, Pak Erben deh. Pak Erben atau Bu Sopi nih? Enggak, saya jelaskan. Ibu Sopi, Saya jelaskan. Ibu Sopi sudah Biar clear. Oke, Bentar, apa Pak Leo. arti menanggung dosa apa Bentar, Pak? Pak. Arti menanggung dosa Pak. Silakan Pak Leo. Oke, saya yang jawab ya. Ya. Jadi ini sebenarnya cuma sudah tahu mau kemana saya bawa dia. Ya, dia sudah masuk di dalam jebakan pertanyaan saya. Widih. Dengar, saya telah menggunakan logika dia kan. Saya telah menggunakan logika dia kan soal tanggung. Dia ngomong kan Ya, itu. Pak. Oke, yang jadi saya sekarang saya tanyakan, akan Pak. tanggung. Saya akan bicara soal tanggung. Boleh, Mau nggak? Bapak dengar gak sih suara saya Pak? Aduh. Yang saya tanyakan supaya teman-teman Kristen tahu apa artinya Tuhan Yesus menanggung dosa. Makanya saya dengarkan, Coba saya jalan. Dia Bang Suma sudah tahu itu. Bapak sih, saya demen poin. Jangan poin, dipotong-potong tahu nggak sih, dong. Bagaimana sih? poin? Oke, saya diam dulu. Oh, Silakan. Saya sulit lah Pak ya. Sulit. Recording Bapak aja stopped. ditanya, ya Bapak ditanya nih sama saya, apa sih arti Tuhan Yesus menanggung dosa?
Bawa ke Juma lagi, ke Juma lagi. Tapi kan Bapak mau jelasin supaya teman-teman Kristen tahu yang dibawa. Maksud saya begitu, coba jelasin dulu. Apa artinya Yesus menanggung dosa? Jangan lari ke Juma ya. Mana Pak Leonya? Silakan Pak Leo, jangan ke Juma. Saya tanya Bapak sebagai Kristen. Apa artinya Yesus menanggung dosa-dosa? Hari Juma jebakan, Bapak yang masuk jebakan. Oke, silakan Pak Erwin biar teman-teman tahu nih Pak Erwin. Baik, saya jelaskan ya, jangan Ya dipotong-potong. jelasin Pak. Enggak. Saya tadi bilang, saya punya hutang 100 juta. Aduh, Ya. sulit. Bapak Dengerin tahu dulu, aja. Bang Ian. Ini kan nanggung. Bang, Saya Bang jelaskan Ian, dengan dengerin dulu Bang. dengarkan dulu. Biarin. Makanya kamu Biarin yang aja perlu dulu. belajar kalau begitu, Kaf. Iya betul deh Pak. 100 juta itu saya ibaratkan dengan dosa. Ya, saya mau bawa ke situ. Artinya kalau saya tidak punya modal yang sama sebesar 100 juta, makanya saya akan kena deadline. Saat deadline saya tidak punya, maka semua harta saya akan disita. Kalau saya tidak mampu atau tidak ada harta yang mencukupi, maka saya akan diperhadapkan dengan tuntutan lain. Bisa dipidanakan. Oke? Makanya saya Pak. bilang ke Bang Suma, dengarkan penjelasan Cuma saya. lagi dibawa-bawa. Saya sih bingung. Lah ini kan dalam rangka dialog, dengarkan begitu. Makanya saya bilang ke dia, kalau saya cuma punya 99%. Sebentar Pak. Jangan ke Juma, jangan kemana-mana. Saya sebagai Kristen mau bertanya sama Bapak, apa Oke, sudah. artinya Oke. Tuhan Yesus menanggung dosa? Oke, saya jawab. Ya, jawab. Saya bilang, kalau saya cuma punya 99 juta, Ya ilah, dengarkan. Loh, ini kan saya mau bawa itu ke tanggungan, Bang. Aduh, sulit. Berarti Anda mesti belajar dulu Bapak. kalau begitu, tidak tahu soal tanggung ini. Makanya ketika saya bertanya, Tuhan Makanya Yesus saya mau bilang dulu, Bang, kalau saya cuma punya 99 juta, 99 juta. saya tidak dapat membayar lunas. Ngerti Saya nggak? kasih tahu deh, Bapak, saya kasih tahu nih, apa sih artinya ketika Yesus menanggung dosa? Dengarkan saya dulu, clearkan dulu logika saya loh, bukan teknik Anda, ini teknik saya. Betul ya. Mana ada artinya bahwa Tuhan Yesus menanggung dosa, artinya 99 juta lah, kurang sejuta. Jadi memang gini Bro Ion ya. Iya. Berbicara tentang penebusan itu, penebusan manusia dari kutuk dosa harus didekati dari hukum korban sebenarnya. Itu yang harus dijelaskan. Tapi bisa dipastikan, karena saya kan udah berapa kali debat sama Juma tentang kuasa kematian itu. Masalahnya kan mereka tidak memahami hukum kurban. Bagi mereka potong kambing, potong sapi di depan, di halaman masjid atau gereja atau apa, gereja, sekolah atau rumah. Terus dagingnya dibagi-bagi ke tetangga-tetangga, dijadikan jadi apa? Jadi bakso, jadi soto, jadi macam-macam. Itu. Tapi maknanya apa? Tapi kan kalau di Alkitab jelas, jadi harus diceritakan. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka mengambil dedaunan untuk menutupi dosa ketelanjangannya. Pertanyaannya, apakah cara itu dapat menyelesaikan dosa mereka? Tidak. Tapi Allah menggantikan itu dengan Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Binatangnya tidak disebutkan, tapi bagaimana kulit binatang itu ada tidak disebutkan. Tetapi kulit binatang menggantikan dedaunan untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa. Dedaunan itu artinya upaya Adam menutupi dosa ketelanjangan. Tidak bisa. Tapi Allah menyelesaikan dengan memberikan pakaian dari kulit binatang. Berarti kalau ada kulit binatang, berarti di sana ada korban dong. Dari mana kulitnya itu? Yang kedua, Abraham ketika mengikatkan perjanjian dengan Allah bahwa Abraham diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa,
maka diuji imannya dengan Ishak harus dikorbankan. Tetapi ketika hendak mengorbankan Ishak, apa yang terjadi? Allah menggantikan Ishak dengan menyediakan seekor domba. Sudah jelas disebutkan ya di situ binatangnya apa? Seekor domba. Kemudian seekor domba itulah disembelih. Artinya ada darah yang tercurah sebagai perjanjian keselamatan antara Allah dengan Abraham. Kemudian dilanjut kepada peristiwa Musa ketika keluar dari Mesir. Apa yang Musa lakukan di atas perintah Allah, maka dikatakan di situ menyembelih hewan, darahnya ditaruh pada setiap ambang pintu. Bahkan di situ hewan itu kan dijelaskan, domba yang tak bercacat dan tak bercela. Perhatikan tadi ya, kalau di zaman Adam hanya disebut binatang. Di zaman Abraham sudah disebut domba. Tetapi di zaman Musa sudah disebutkan kriteria domba itu tak bercacat, tak bercela. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel di tabernakel. Pagi dan petang di atas mezbah korban bakaran, dan 1 kali 1 tahun di atas tabut perjanjian. Kemudian ketika Yesus datang, maka Yohanes Pembaptis sebagai penutup reel dan pembuka perjanjian baru mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Mengapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Karena Yesus kegenapan dan menggenapi seluruh hukum kurban yang dikerjakan mulai zaman Adam sampai zaman Abraham, sampai zaman Musa, sampai Yesus. Maka korban Yesus itu berlaku 1 kali untuk selama-lamanya. Itu makna hukum kurban itu. Yesus anak domba Allah itu karena dialah kegenapan dari seluruh hukum kurban itu. Baru kalau kita tanya lagi, mengapa Yesus harus mati? Bentar. Ya. Kenapa Yesus harus Bang mati? Herman. Yang pertama. Di video itu ada saya sudah bicara korban. Makanya jangan potong-potong. Kafe, kamu nyimak baik-baik dong video itu. Baru kamu ngerti apa yang dimaksud dia menanggung dosa kita. Jangan dipotong. Silakan, buka. Putar terus videonya. Ya, silakan Pak Erben. Enggak, sebentar Pak Erben, udah cukup jelas nih teman-teman yang di bawah. Erben bicara, saya sudah bicara itu di video itu. Silakan putar terus. Oh, oke, saya putar ya. Belicik lagi. Sekarang ketika saya kasih Anda uang, Coba saya jaga kasih, bahasanya bang, jaga bahasanya. Kita mau makanya mainkan jangan logika ini bang. bertahan kepada logika Anda yang error itu. Itu logika yang Anda mainkan Sekarang tadi. Saya hanya permasalahannya menyesuaikan dengan logika abang. Dengarkan Bukan saya. saya yang melemparkan itu kan abang tadi. Coba rewind. Saya kasih Anda uang 100 juta. Ya. Anda kemana setelah itu? Jadi begini, bukan soal kemana bang. Kenapa Kan logikanya Anda jadi harus kacau? melunasi utang Anda. Iya, esensinya adalah melunasi. Anda Oke? kemana melunasinya? Sehingga saya menjadi orang Anda kemana bebas, melunasinya? gitu loh, Bang. Anda kemana Bebas dari melunasinya? tuntutan. Sebelum Anda bebas, Anda kemana melunasinya? saya ke bank Nah, di bank itu untuk maksudnya melunasi apa? itu, betul nggak? Bank itulah Bagaimana? neraka. Betul. Nah, berarti Anda harus ke neraka Bagus dulu itu. kan? Anda harus ke neraka kan? Jadi begini, nerakanya begini, pengertian neraka begini. Anda harus ke neraka. Pengertian nerakanya begini, Bang. Apa tuh? Tidak langsung ke neraka, Bang. Loh, Begitu. Anda melunasinya lewat apa? Saya kalau tidak dengar. Kalau tidak saya lunasi, maka berarti kan saya dituntut, Bang. Betul nggak? Iya, jadi Anda Betul harus ke nggak? neraka melunasinya. Dituntut Betul? berarti saya harus menjalani hukum. Nah, Jadi Kalau saya tidak Pak punya Yon, Pak Yon, modal 100 di-stop juta, dulu Pak Yon. maka saya harus dihukum. Pak Yon. Jadi makanya saya bilang ya, kalau sudah masuk ke roomnya si Juma, tolong dululah diskusi sesama Kristen. Kalau Anda menjelaskan mutar-mutar, ini masukan ya. Kalau Anda menjelaskan mutar-mutar, yang Anda pertaruhkan itu penonton itu loh. Berapa penontonnya itu waktu itu, Bro Ion? Coba lihat. Bro Ion, coba lihat. Ada nggak di situ jumlah penontonnya berapa? 44.000. Nah itu Pak Leo. Jadi Mantap. yang Anda target itu jumlah penonton itu. Kalau yang menonton itu Islam 44.000, tapi gaya menjawab seperti tadi saya kecewa. Saya jujur,
Itu 44.000 jiwa diserahkan kepada Anda, tapi membuat mereka semakin teguh dalam imannya. Itu membuat saya sedih. Harusnya itu sebagai momen untuk Anda menjelaskan. Jadi jangan ikut permainannya. Ini yang harus Anda pikirkan matang-matang. Saya senang kalau Anda berani pergi ke sana. Saya hormat, saya dukung. Tapi kalau tidak ada isi, aduh, saya sangat prihatin. Makanya saya pernah marah-marah di roomnya Muslim. Saya marahi orang Kristen, kau goblok, saya bilang. Itu yang dipertaruhkan 44.000 itu. Saya masuk ke roomnya si Juma, nggak dikasih kesempatan ngomong. Diajak di room netral, nggak berani, nggak mau. Itu masalahnya. Jadi bukan saya nggak mau debat dengan mereka. Kalau kita pergi ke roomnya, di mute diturunkan, di mute diturunkan. Tapi kalau pergi ke room netral, mana berani dia. 3 kali ditolak kok. Saya duet sama Kiamat, 3 kali ditolak Juma. Difasilitasi. Nggak berani. Jadi gitu Pak Leo, supaya harus saling mengasah dulu kita di dalam. Supaya Oke, kita pause dulu ya. Sebentar, Di dalam Pak ya. Leo. Dan Pak Leo, dari tadi saya tunggu ya, saya nyimak video Pak Leo, entah udah berapa menit, jarang-jarang mau dikasih lama. Bapak sedikit pun tidak mirroring, Pak. Katanya Bapak berdiskusi 2 arah. Di mana mirroringnya? Punya strategi sendiri Bang, dan biasa kalau saya Astagfirullahaladzim, Dengar, iya yang aku bilang kan. Dengerin dulu Edis Pak punya Leo. cara sendiri, saya punya cara sendiri Cara juga. sendiri. Dong. Tapi Bapak Bapak kalau ke sana memalukan. cuma mau Tapi Bapak menjawab. memalukan Dengarkan, orang oke, Kristen. sudah begini, Aduh, saya ya udahlah. Saya baru di typing. Orang yang mendengar apa penjelasan saya dari Muslim dan minta belajar dengan saya. Ya. Dia yang mendengarkan percakapan saya dengan Suma. Barusan dia typing ke saya. Oke, saya mau Masih dia belajar nih, typing Pak. lagi sekarang. Masih nih, dia minta saya balas. Iya, iya. Saya mau curhat belajar. soal itu. Iya, Oke? Pak. Pak, Oke? saya mau belajar sama Bapak nih. Apa artinya Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa? Sudah lanjut Bapak. dari videonya, biar dapat jawaban Iya, situ. iya. Lanjut aja. Di situ jawabannya. Gimana jawabannya? Jadi Oke, ini saya Belum lanjutkan isinya dulu, kan? supaya Biar Kita sudah dipotong. Jadi sudah gini. Saya jawab. Harus sekarang kita jelaskan kenapa harus dosa itu ditanggung oleh Yesus. Apa upah dosa itu? Makanya di sini harus dijelaskan. Bagi orang Kristen dosa itu artinya Erben. Artinya kalau kita tidak punya modal kesucian itu, kita tetap dalam tambang, penghukuman. Tadi kan saya saya- jelaskan itu. Bapak udah istirahat ini. lah Pak, tidur aja lah Pak. Kamu jangan oke. begitu dong. Ya, jangan begitu dong. Enggak, Bapak Kalau mau kagak fair, nyambung jangan sekarang. begitu, Gini, ya. Gini. Turun naik. Makanya nggak jelas-jelas di kamu. Oke, sekarang jelasin sama saya tanpa nonton video. Bapak jawab di sini. Oke, gini aja. Apa Bapak arti jelaskan Tuhan Yesus apa. menanggung dosa? Ya, jelaskan Silakan. aja tanpa Ya, mengaitkan dengan dengarkan, Zuma, dengarkan. tanpa mengaitkan dengan materi yang sudah Ya. Bapak sampaikan situ. Coba Jelaskan jawab. ulang di Ada sana. Saya mau di belajar situ. nih. Bukan, Oke. jelaskan ulang di sini. Itu biar langsung clear. Oke, baik. Begini ya. Saya nggak perlu rewind dari awal ya. Yang jelas bahwa Suma mengakui Yesus itu tidak Cuma berdosa. lagi Oke? ya. Tadi Bang Herman tanya, Kas, bagaimana sih kamu ini? Tidak mengaitkan dengan Juma, jelaskan aja di sini dari nol. Hiraukan yang itu, yang baru aja di sini biar klarifikasi. Iya. Apa arti Tuhan Yesus menanggung dosa? Mana yang saya mau Jawabannya- dengar, Bang Herman atau Kaf nih? Aduh, susah. Saya mau jawab yang mana nih? Bapak ya. Herman tanya juga. Ya saya dulu deh Pertanyaan. Pak, saya dulu lah. Iya, iya. Saya dulu. Oke. Pertanyaan kita Apa sama artinya sebenarnya, Tuhan cuman ini Yesus- Oke, orang nggak oke, paham oke. pertanyaan. Oke, saya turuti kita host karena host kan Tuhan di Komal ini. Iya, sudah jawab. Iya, Oke, betul. jadi gini. Di soal tanggung kan, berarti sudah ke tengah-tengah ini. Jadi gini Bang, kita ini berdosa, oke? Dan akibat dosa itu, kita seharusnya dihukum. Sudah tahu semua itu, nggak perlu saya ajarin lah ya. Makanya kita harus punya, untuk kita dibebaskan ya, dilepaskan dari kutub dosa itu, kita harus punya modal kesucian. Punya modal kesucian kepada manusia? Apakah kalian punya modal kesucian? Jawab. Punya modal kesucian punya. Bapak level kayak gini mau naik ke sebelah, Oke, jadi Pak. kita
Nih, dengar teman-teman ya. Saya mau kasih tahu jawabannya nih. Apa sih artinya Tuhan Yesus menanggung dosa? Kan itu minta penjelasan. Jangan Pak, saya mau ini. Kalian minta penjelasan. Kita butuh. Udah deh, kita butuh. Nih, cara jawabnya begini Pak. Apa artinya Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa? Artinya Tuhan Yesus mengambil hukuman akibat dosa-dosa kita. Itu poinnya. Mengambil hukuman dosa-dosa kita. Yang tadinya kitanya harus mati. Diambil oleh Tuhan Yesus supaya kita tidak mati. Begitu aja tuh. Ampun ya. Sampai urat gue teriak-teriak ya kalau sama kita. Masa begitu aja sulit sih? Ya. Jadi artinya apa sih menanggung dosa? Apa arti Tuhan Yesus menanggung dosa? Mengambil hukuman akibat dosa-dosa kita. Itu makanya Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Yang tadinya kita harusnya disalib, yang tadinya kita nggak hidup, yang tadinya kita masuk neraka, diambil oleh Tuhan Yesus. Tahu tuh bener tau nggak? Bu Sophie jelasin. Atau saya deh yang bertanya deh, saya yang Ya, bertanya. silakan. Jadi gini, Pak Erben, Bu Sof, Bang Ion, maksudnya gini, kalau tentang karya keselamatan kan, ini kan ujungnya soteriologi ya. Maksudnya ini kan panjang, Bang Erben, Bu Sof, Bang Ion. Panjangnya gini, ini kan dari, ya misalnya ya, kan ada yang frase terkenal tuh, upah dosa adalah maut. Ini kan terkait status manusia ya, yang udah lepas gitu kan, ketika manusia yang pertama itu gagal. Kemudian, nah ini kan panjang ceritanya. Tadi terus di tengahnya ada kurban karena kita udah lepas dari situ kan. Status kita udah berubah gitu. Nah lalu kan Adam yang kedua ini kan memulihkan itu, menebus kita dari dosa kan, menebus kita dari itu kan. Nah maksudnya itu kan kalau diceritakan dari Adam sampai perjanjian baru itu kan panjang tuh. Bu Sof, Bang Erben, Bang Ion. Maksudnya dari dari Adam, terus kemudian kenapa bisa ada kurban, berubahnya status kita, lalu status kita dipulihkan, menebus kita gitu. Kita menebus bukan penggadaian. Nah ini kan panjang nih kalau mau diceritain. Kita kalau menjawab RT6 yang singkat itu gimana sih baiknya gitu. Maksud saya gitu. Yang singkat tapi jelas mengcover semua itu gitu. Gitu. Silakan Bang, ini saya mewakili, saya juga Ya, oke. belajar nih maksudnya. Sama seperti korban domba ya, untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel ketika berbuat kesalahan. Yang seharusnya dihukum siapa sih? Bangsa Israel kan? Tetapi ditimpakan kepada domba. Makanya Yesus disebut anak domba Allah.